Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang distribusi dan fungsi binomial. Nah, sebelum itu, di video ini adalah video pengenalan. Jadi, berikutnya baru kita akan mempelajari secara mendalam tentang distribusi dan fungsi binomial. Oleh karena itu, sebelumnya kalian subscribe ya channel YouTube-nya, kemudian kalian like dan kalian komen kalau misalnya ada informasi yang kalian tidak mengerti. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu di mana kalian diharapkan bisa menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial dan juga dapat menyelesaikan masalahnya gitu ya, sampai ke penarikan kesimpulan seperti apa begitu. Tapi sebelumnya kita harus bahas dulu nih, yaitu tentang distribusi perubahan acak sebelum ke binomial. Ada 4 pembahasan, yaitu secara diskrit, kontinu, probabilitas atau nama lainnya adalah peluang, ada peluang marginal dan bersyarat, dan juga yang terakhir yaitu nilai dari rata-rata dan nilai ragam dari suatu distribusi tersebut. Nah, setelah belajar distribusi perubahan acak, barulah kita belajar distribusi binomial. Distribusi binomial yang kita pelajari yaitu probabilitasnya atau peluangnya binomial dan juga nilai dari rata-rata dan ragamnya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih populasi dan sampel itu apa gitu. Populasi merupakan suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian. Sedangkan sampel yaitu merupakan sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi. Jadi hanya bagian gitu ya, untuk mewakili tujuan dari penelitian tersebut sehingga bisa menjadi penarikan kesimpulan. Contohnya nih, misalnya ada sebuah sepiring kue, kan banyak tuh ragam kuenya di sini. Terus kita ambil sepotong kue, itu adalah sampelnya gitu ya. Diambilnya secara acak. Nah, proses pengambilan sampel merupakan bagian terpenting nih dalam suatu penelitian. Jadi kalau misalnya ada sampel bias, nah sampel bias ini tidak dapat mempresentasikan populasi sehingga harus kita hindari. Maka oleh karena itu kita akan mengutamakan pengambilan sampel secara acak, ya kan? Nah, seperti apa sih sampel secara acak itu? Di sini ada 5 pilihan, yaitu secara sederhana, sistematik, berkelompok, stratifikasi, dan bertahap. Setiapnya ini mempunyai cara-cara yang berbeda gitu. Jadi ada 5 jenis pengambilan sampel acak. Jadi variabel atau perubahan acak itu apa sih? Yaitu suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Ditulisnya dengan X huruf kapital, itu notasinya, X kecilnya itu untuk menyatakan nilai dari kemungkinan suatu kejadian. Sedangkan suatu bilangan X besar yaitu ukurannya atau karakteristiknya. Contohnya nih, kita akan ambil contoh ya. Misalnya keluarga Cemara merencanakan memiliki 4 anak. Variabel acak X menyatakan jumlah anak perempuan. Kita sebut anak perempuan itu P, anak laki-laki itu L. Terus bagaimana kira-kira membuat ruang sampelnya ya? Ingat baik-baik, berarti di sini akan diambil 4 orang anak. Berarti misalnya kalau laki-laki semua berarti L, 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 L gitu. Kalau perempuan semua berarti P, 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 P. Karena 4 anak. Nah, ini tabel ilustrasinya dengan X menyatakan jumlah anak perempuan. Yang pertama nih, berarti L-nya 4 kali. Gak ada anak perempuannya kan, berarti 0 gitu ya variabel X-nya. Terus berikutnya, yang anak perempuannya 1, L, 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 P, ini ada 4 pilihan. Kalau kita pindah-pindahin gitu, misalnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu ya. Itu ada sebanyak 4. Terus yang perempuannya 2 ada sebanyak 6 pilihan. Yang perempuannya 3 ada sebanyak 4 pilihan dan perempuannya 4 ada 1 pilihan. Di tabel ini barulah bentuk ruang sampel ya, belum ada nilai peluangnya. Oke, berikutnya kita akan belajar distribusi perubahan acak secara diskrit, tapi videonya ada di video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Isda Siregar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.